tugas guru adalah mempersiapkan, kemudian anak-anak Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Tripod, sahabat Blastentri Podcast. Kembali lagi dengan saya, Sinja Pratiwi yang akan menemani Tripod kali ini. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita yang berkecimpung di dunia pendidikan, yaitu Bapak Dosen Universitas Pendidikan Ganesha atau kerap disebut Undiksa. Beliau adalah Dr. Igede Margunayasa, MPD. Sebelumnya, selamat datang di Tripod kami ya Pak ya. Salam sehat dari kami tim Tripod. Sebelumnya, bagaimana kabar Bapak hari ini? kabar sementara baik. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak telah hadir di Tripod kami kali ini. Nah, sahabat Tripod semuanya, perlu kita ketahui Bapak Igede Margunayasa merupakan seorang dosen dari universitas atau yang kerap disebut sebagai Undiksa, yang lahir di Desa Panji Anom, Kecamatan Sukesada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 2 April 1985. Apakah benar Pak seperti itu? Benar. Ya. Ya. Ya, baik, terima kasih. Tentunya sebagai seorang dosen, Bapak mengetahui tentang proses pembelajaran di dalam kelas ya Pak ya. Tentunya pada zaman sekarang, seorang pengajar, baik guru maupun dosen dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut Pak? Terima kasih ya Adik ya. Ya. Terima kasih untuk undangannya, sudah kesertakan di sini ya, bagaimana kita bersama-sama berbagi ya, mengenai banyak hal. Nah, berkaitan dengan kreativitas ya, bagaimana berkaitan dengan kreativitas, nah, dan pembelajaran saat ini ya. Jadi menurut saya, jadi pembelajaran memang harus diarahkan ke arah sana ya. Jadi bagaimana guru itu menciptakan pembelajaran yang dapat mengakomodasi keterampilan anak kita, utamanya adalah keterampilan 4C. Jadi bagaimana anak-anak bisa berkolaborasi, bagaimana anak-anak bisa berpikir kritis atau critical thinking, bagaimana anak-anak bisa berkomunikasi, ya, dan yang lain-lain. Nah, memang pembelajaran saat ini harus diarahkan ke arah sana. Nah, akan tetapi memang banyak kendala, ya, dan kita seorang guru harus memang bisa menyelesaikan kendala-kendala tersebut, dan kita kan sehariannya memang tugasnya hanya itu. Masa setiap saat kita akan mengalami permasalahan tersebut. Ya, jadi pembelajaran harus diarahkan ke sana. Terima kasih sebelumnya Pak, saya sependapat sekali dengan Bapak. Kemudian tentunya pada saat sekarang menurut saya pembelajaran yang kreatif dan inovatif tentunya harus dilakukan para pengajar. Khususnya saya ketahui itu guru dapat memberikan suasana yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Karena saya ketahui jika seorang guru tidak dapat membuat suasana pembelajaran menarik, maka mungkin saja Pak seorang murid itu bakal cepat bosan dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Bapak, apakah pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang dilakukan pengajar dapat memenuhi kebutuhan pelajar, siswa yang memiliki karakter yang beraneka ragam di dalam kelas? Memang harus seperti itu ya. Jadi sekali lagi pembelajaran harus diarahkan pada kreativitas dan inovasi. Dan semua pembelajaran yang kita terapkan adalah bagaimana dapat diwujudkan untuk anak-anak kita. Jadi guru itu tugasnya adalah memfasilitasi, memediasi, sehingga anak-anak bisa berkreativitas dan berinovasi. Pembelajaran saat ini enggak bisa, guru harus mentransfer pengetahuan kepada anak-anak, tetapi guru itulah bagaimana menyediakan aktivitas, sejumlah kegiatan sehingga anak-anak berkreativitas gitu. Ini misalkan ada beberapa baterai, kemudian ada kabel, kemudian ada lampu, ada saklar. Ya, silakan misalkan anak-anak coba rangkai sebuah rangkaian listrik itu misalkan ya. Jadi dia bebas, entah dia nanti rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian campuran, ataupun rangkaian apa yang mereka buat. Kemudian setelah itu mereka mengamati, kita minta mereka mencoba mencopot satu lampu dan lain sebagainya. Apakah yang akan terjadi dan sebagainya.
Nah setelah itu baru nanti kita bisa membantu bahwa kalau yang seperti ini namanya seri itu misalkan ya. Kalau yang seperti ini namanya paralel. Satu lampu dicabut, yang lain seperti apa. Satu lampu dicabut, yang lain seperti apa. Nah, itulah nanti banyak sekali kreativitas anak-anak. Tapi kalau seorang guru hanya seperti ini ya, coba buat rangkaian seperti ini, seperti gambar. Nah itu bisa mematikan kreativitas mereka, anak-anak kita, dan itu nggak boleh terjadi. Termasuk juga bagaimana kemampuan mereka berinovasi, gitu misalkan bagaimana memanfaatkan barang bekas sehingga bisa meningkatkan nilai jual, termasuk juga nanti berhubungan dengan pembelajaran yang kita terapkan di dalam kelas, termasuk juga bisa dikaitkan dengan wirausaha, gitu. Sehingga memang tugas guru adalah mempersiapkan, kemudian anak-anak melaksanakan di dalam kelas, guru menterjadikannya. Nah kalau sudah itu yang kita laksanakan, saya yakin kan gitu ya, pembelajarannya pasti akan menarik dan menyenangkan. Jadi mereka akan lupa waktu, ya kan, mereka akan bersemangat mengerjakan, mereka akan berkolaborasi satu dengan yang lain, ya kan, mereka akan berpikir kalau seperti ini ternyata kok nggak mau nyambung, kalau di kelompok sebelah kok sudah nyala, apa yang harus saya lakukan dan sebagainya. Tapi kalau pembelajaran hanya dari guru dalam hal ini Pak gitu ya, anak-anak seperti ini, ya, anak-anak seperti ini, ya, ada pertanyaan nggak ada, ngantuk di kelas, ya kan, dia ribut, jangan menyalahkan anak-anak. Jadi gurunya nulis di papan terlalu banyak, ya anak-anak pasti bercanda. Jadi kalau tidak ada yang mereka lakukan, tapi kalau mereka melakukannya dari awal sampai akhir, dan itulah memang pembelajaran yang sesungguhnya, maka nggak akan, pasti pembelajaran itu menyenangkan, menarik, ya kan, memotivasi dan sebagainya. Besok pasti ditunggu lagi kehadirannya Pak gurunya atau Ibu gurunya kan? Contohnya adik sendiri gitu. Itu dah. Karena kebanyakan menurut saya itu di dalam kelas kalau proses pembelajaran tuh nggak seru, maka kita tuh cepat bosan kadang. Apalagi di jam terakhir Pak. Apalagi di jam jamnya terakhir. Itu membosankan sekali, bisa bikin ngantuk, pengen pulang aja terus gitu. Bukan hanya muridnya yang pengen pulang, gurunya juga pengen pulang gitu. Tapi kalau seperti itu pembelajarannya, saya yakin semuanya akan termotivasi gitu. Dan itu tugas kita sebagai guru untuk menyiapkan hal itu. Ya kalau tidak disiapkan ya tidak mungkin terjadi di anak-anak. Gitu. Ya, saya terima kasih banget atas penjelasannya, karena dari saya itu melihat kadang guru itu ada yang kreatif dan ada yang mungkin hanya sekedar memberi tugas Pak. Kadang kita tuh sampai apa sih dikasih tugas aja, kita tuh nggak ngerti ngapain dikasih tugas aja, abis itu udah selesai tugasnya nggak pernah dibahas tuh Pak. Banyak seperti itu. Iya, apalagi dan nggak kurang juga Pak, ada juga guru yang menarik banget nih kehadirannya. Kadang kita tuh sampai nunggu-nunggu, kapan sih pelajaran ini, kapan sih mapel ini, sampai kita tuh nunggu hari-hari itu aja, karena proses pembelajarannya itu yang seru. Iya, akhirnya anak-anak menunggu kan, dan saya pun juga seperti itu. Jadi anak-anak ini sudah gini, Pak itu selaku dosen di kampus kan ngajarin mahasiswa, tapi di beberapa kegiatan Pak itu juga ngajar di sekolah. Nah, ketika ngajar di sekolah matematika dan lain sebagainya, anak nggak mau istirahat. Sebentar dulu Pak, bentar dulu Pak, belum selesai Pak. Jadi waktu istirahat pun mereka masih mau mengerjakannya. Nah itu pertanda bahwa apa yang kita berikan itu menantang bagi mereka, mau mengerjakan walaupun sudah jam istirahat, daripada kita di kelas begini misalkan kita mau menjelaskan Pak Guru sudah bel, Pak Guru kita mau istirahat, beberapa anak keluar masuk gitu. Nah itu menandakan bahwa pembelajaran itu tidak baik. Nah, sama dengan adik pernah main game. Main game di mana? Main game apa di HP atau di komputer? Enggak, lebih ke media sosial aja. Media sosial udah main WA, kemudian Facebook, IG dan sebagainya. Siapa namanya? Senja. Mandi dulu, ntar dulu. Jadi karena sudah asik sih main game dan sebagainya. Pembelajaran harusnya seperti itu juga. Lebih asik. Bagaimana seperti pembelajaran itu menariknya seperti media sosial, menantangnya seperti main game. Kalau yang itu sudah terjadi, mereka pasti nggak akan bosen walaupun jam pagi ataupun jam siang. Nah, selanjutnya jika kita melihat perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, tentunya itu sangat berpengaruh sekali dengan dunia pendidikan. Seperti kayak pisau bermata dua nih Pak, ada hal positif dan hal negatifnya yang dapat kita ambil dari proses perkembangan tersebut. Nah, menurut Bapak, apa tips yang dapat digunakan dalam pemanfaatan perkembangan zaman maupun teknologi tersebut Pak? Nah, begini. Teknologi atau kehadiran teknologi kan hakikatnya itu adalah membantu pekerjaan manusia.
Membantu dalam hal ini adalah bagaimana mempermudah, bagaimana mempercepat, ya kan, yang jauh jadi dekat, yang harusnya 2 hari jadi bisa diselesaikan dalam 1 hari, termasuk juga efektivitas dan efisiensi. Yaitu memang tugasnya teknologi, ya. Jadi kaitannya dengan pembelajaran, maka tugas kita adalah seperti itu juga. Gurunya mulanya nulis membutuhkan waktu setengah jam, dengan hadirnya ditayangkan dengan LCD proyektor yang sudah disiapkan. Jadi tidak perlu nulis lagi, tapi sudah ada gitu kan. Harusnya meriksa 2 jam 30 siswa gitu, tetapi dengan kehadiran teknologi kan begitu. Jadi udah langsung keluar nilai. Bahkan nilainya sudah terkirim ke orang tua gitu ya. Jadi kehadiran teknologi yaitu mempercepat, mempermudah dan lain sebagainya. Tapi seperti tadi itu benar sekali. Ketika menggunakannya kan ada dampak-dampak yang ditimbulkan, mungkin paket data, pembayaran internet dan lain sebagainya. Termasuk juga ketika nyari hal-hal yang lain gitu. Dan karena banyak juga di sana tersedia kan yang positif, yang negatif. Nah, tugas kita adalah yang seperti tadi itu. Sekali lagi, kalau pembelajarannya sudah menarik, hal-hal yang mereka harus cari, dan ketika mereka menggunakan teknologi termasuk internet, itu semuanya harus diatur dengan jelas. Apa yang harus mereka lakukan, seberapa lama, ya kan harus juga jelas. Contoh adik disuruh nyari apa di Google gitu. Kalau hanya nyari, mungkin 1 menit udah dapet. Nah, karena waktunya masih lama, ya pasti adik buka yang lain kan, nggak otomatis buka WA atau buka apa, jadi otomatis terganggu kan. Nah, di situ harus memang dikerjakan dan difasilitasi dan direncanakan dengan baik. Itu termasuk juga apa yang boleh dan tidak boleh itu memang harus diberikan di awal gitu. Kalau contoh nih misalkan sekarang anak-anak buka Google silakan. Tapi kalau anak-anak ketemu buka WA, apa konsekuensinya? Harus ada kesepakatan itu. Misalkan kalau saya buka WA, saya akan melakukan ini, saya tidak boleh atau apa gitu ya. Sehingga di situ kalau ada ketahuan, ya berarti konsekuensinya anak itu harus diapakan gitu. Itu harus diatur dengan baik. Kalau tidak demikian maka nggak bisa. Termasuk di rumah pun seperti itu. Apalagi sekarang tuh banyak yang siswa kayak kurang menghargai lingkungan sekitar Pak, karena adanya teknologi. Mereka tuh kayak kurang baik memperhatikan. Bukan hanya siswa, guru, saya pun ya seperti itu. Ya kan, jadi kalau udah ada yang menarik, pasti lupa yang tidak menarik kan gitu. Ada yang lebih mudah, lupa yang sulit gitu. Itu sudah hakikat kita sebagai manusia. Makanya itu harus dibatasi. Terima kasih. Kemudian tentunya pada saat ini kita kan berharap nih pendidikan di Indonesia tuh semakin maju dan berkembang ke arah yang positif. Selanjutnya, apa pesan Bapak terhadap guru, siswa maupun penonton setiap report terkait pemanfaatan teknologi di dalam dunia pendidikan? Ya, yang pertama kepada teman-teman guru ya, termasuk saya sendiri ya. Jadi teknologi sudah ada di kita sekarang, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan baik. Dan sekali lagi, tugas teknologi itu bukan menggantikan saya. Jadi saya tidak sekolah, berikutnya diganti dengan ini, bukan begitu. Jadi hal yang harus saya kerjakan 3 hari, saya bisa bantu dengan 1 hari. Berikutnya yang harus saya nulis mungkin digantikan. Materinya ada di buku, kemudian sudah ada di online. Jadi semua difasilitasi dengan itu ya, sehingga harapannya ya kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dengan dibantu teknologi. Ya kan? Tapi bisa jadi nanti kita juga bisa diganti kalau pembelajaran gurunya itu harinya ngajarin ceramah. Anak-anak ini namanya metamorfosis ada begini, contoh-contohnya begini. Kalau hanya itu pembelajarannya bisa jadi teknologi membantu kan. Jadi ada speaker di sini, kemudian mereka mendengarkan, habis itu nanya, "Hai Google" gitu, atau "Hai guru, apa contoh-contoh ini ya?" Langsung dijawab kan. Mungkin bisa jadi lebih pinter kan. Tapi kita tidak hanya demikian. Mengajar selalu seperti itu ya. Bagaimana mengarahkan anak-anak disiplin, mereka hormat, ya kan? Mereka mampu berpikir kritis dan sebagainya. Jadi kita harus mampu benar-benar memanfaatkan teknologi dengan baik. Ya, nggak ada sekarang, mohon maaf ya, guru yang bodoh, dosen yang bodoh, karena semuanya informasi sudah ada, termasuk juga siswa. Nggak ada yang tidak bisa, karena semuanya sudah ada, ya kan? Tetapi ingat, batasi penggunaannya, ya kan? Yang baik, jangan
terlalu cepat termakan isu-isu dan sebagainya, karena di dunia online ataupun teknologi itu kan sangat banyak. Jadi harus semuanya belajar dengan baik, kapan waktunya, seberapa lama, bagaimana memanfaatkannya, itu harus termasuk juga orang tua kan. Nanti kalau lama-lama anaknya lihat HP gitu kan, kita harus ingat kan, apa sih yang kerjain tugas apa yang dikerjain, coba lihat gitu, bener nggak? Jadi semuanya harus belajar. Jadi guru, adik-adik atau anak-anak di rumah, termasuk juga orang tua, semuanya. Jadi sekali lagi teknologi itu sangat membantu, harus kita manfaatkan juga dengan baik. Ya, sebelumnya terima kasih. Saya sangat sependapat sekali dengan Bapak, karena perkembangan teknologi sekarang tuh kita nggak tahu ya Pak ya, apalagi perkembangan teknologi itu secara pesat, kita tidak tahu apakah itu akan memberikan dampak yang positif atau yang negatif. Jadi dari apa yang Bapak jelaskan tadi, menurut saya kesimpulannya itu dalam perkembangan teknologi ini kita harus bijak dalam pemanfaatannya. Nah kemudian bisa Bapak berikan satu kalimat dari Bapak mengenai tripod atau Blast Pantry Podcast hari ini. Tripod istilahnya. Ya, tripod. Ini acara yang luar biasa, dan ini adalah salah satu upaya untuk melatih siswa ya, bagaimana keterampilan berkomunikasi secara lisan. Jadi adik bertanya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber, berikutnya berpikir lagi pertanyaannya seperti apa, itu luar biasa. Jadi ini bagus, sekali lagi termasuk juga ketika di-share kepada yang lain ya, ini sebagai media informasi juga. Jadi sekali lagi ini salah satu acara yang bagus, dan kalau Pak mungkin baru kali ini diundang oleh salah satu SMP untuk diwawancarai dalam kaitan dengan podcast ini. Jadi sangat bagus. Ya, Bapak baik, terima kasih banget ya atas satu kalimat yang Bapak berikan tadi. Senang sekali sebelumnya dapat berbincang dengan Bapak yang mungkin Bapak ini udah berpengalaman di dalam dunia pendidikan. Saya harap saya kedepannya bisa seperti Bapak ya. Namun apa daya, waktu yang tidak memungkinkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak di Tripod kali ini. Nah, baiklah sahabat Tripod, marilah kita lebih peduli terhadap dunia pendidikan. Seperti kata bijak Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Akhirnya saya pamit undur diri, kita berjumpa lagi pada edisi Tripod selanjutnya. Sekian terima kasih, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.